A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin harapan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita benar-benar berharap, bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, hari ini hari Selasa. Semua hari kami senang dengan semua hari Senin, Selasa, Rabu. Semua hari itu kami senangi Bapak Ibu. Tapi khusus hari Selasa ini kami lebih senang Bapak Ibu. Maka lebih senang insya Allah tiap Selasa bersubuh di subuh Bapak Ibu. Insya Allah tiap Selasa bersubuh maghrib. Hari insya Allah kami tinggal di lorong mengupayakan mendisiplinkan diri untuk hadir di masjid ini setiap Selasa subuh dan Selasa maghribnya. Di hari lain insya Allah juga ada, tapi yang boleh dipastikan diistiqomahkan di Selasa ini. Maka kami sangat bersyukur sekali. Hari Senin besok Selasa acara subuh ibu-ibu. Besok Selasa maghrib subuh jemaah saja. Rindu bersubuh jemaah. Terasa betul keakraban dengan jemaah kita di sini Bapak. Kami juga mengisi masjid-masjid lain, tapi lain nuansanya di Masjid Jami' Hasanuddin Sabis Murabiqah. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56, dan kita tahu betul persis ayat ini karena ayat inilah tujuan penciptaan kita Bapak. Allah informasikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Tidak akan diciptakan doa Allah. Illa liya'buduni. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, itu harus terngiang-ngiang dalam diri kita Bapak Ibu. Awan nak kejadian doa Allah menjadikan awakun. Adu tujuannya, adu makasih Allah dan sekedar Allah jadian. Maka kita harus sadar kita dijadikan Allah liya'buduni, melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, seperti biasa kami mengatakan, insya Allah kami istiqomah menyampaikan kajian 15 menit, paling lambat 16 menit. Kami ada alarmnya ini Bu, ini ada alarmnya sekarang 4 menit. Maka Bapak Ibu usahakan setelah salat subuh bertahan sebentar 15 menit untuk dengar kajian yang kami sampaikan. Jadi ada 3 unsur pengabdian Bapak Ibu, 3 unsur pengabdian. Kita perhatikan 3 unsur ini, insya Allah kita akan tetap istiqamah mengabdi kepada Allah. Kalau kita tetap istiqamah mengabdi kepada Allah, maka kapanpun Allah panggil kita, posisi terakhir hidup kita dalam pengabdian kepada Allah.
Kalaulah posisi terakhir hidup kita pengabdian kepada Allah, berarti kita husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, nikmatnya Bapak, setelah husnul khotimah di alam kubur, di yaumil masar nanti menyenangkan semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah dapatkan kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu ya, unsur pengabdian itu ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan hati Bapak Ibu. Ketundukan hati ini membuat kita merasa tidak berat dalam menjalankan pengabdian Bapak Ibu. Nah, waktu tunduk hati Bapak Ibu. Kenapa orang tidak semuanya bisa datang ke masjid Bapak Ibu? Apalagi subuh ini. Subuh ini orang yang tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid digaransi itu orang munafik. Itu Bapak Ibu, digaransi asli. Orang yang tidak salat subuh berjamaah ke masjid dipastikan dia munafik. Itu Rasul mulia mengatakan. Maka kalau ada suami ibu atau istri di bapak-bapak, anak ibu, menantu ibu tidak salat di masjid di subuh, untuk sementara waktu mereka munafik. Kalau mereka meninggal, minta ampun, meninggal dalam posisi munafik, tidak tunduk hatinya kepada Allah. Maka kita latih diri kita Bapak Ibu. Kalau belum tunduk lagi masih malas-malas, paksa Bapak Ibu, paksa diri kita. Kalau saya tidak ke masjid berarti saya munafik. Berarti orang tua saya punya anak munafik. Berarti anak saya punya bapak munafik. Berarti istri saya punya suami munafik. Hukum diri kita Bapak Ibu. Harus itu kita lakukan, maka kita paksa diri kita. Walaupun kita ada munafik, tapi kita tahu munafik itu dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munafik itu berada di kerak-kerak api neraka Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112 Bapak Ibu. Bala, tidak kata Allah. Man aslama, barang siapa menyerahkan wajhahu lillahi, dirinya sepenuhnya kepada Allah, sepenuhnya Bapak Ibu. Serahkan diri sepenuhnya ke Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Ya, serahkan diri kita kepada Allah itu artinya apapun ketentuan Allah wa iyuan la wa indaan, kemudian berbuat baik. Apa kata Allah? Falahu ajruhu inda rabbih, dia mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Pahala itu apa? Hadiah. Itu pahala, hadiah. Hadiah kan tak tahu ada. Bisa pahala kesenangan, pahala kesehatan, pahala uang, ketentraman, pahala punya pasangan yang ideal, bisa. Itu kan Allah berikan. Tidak itu saja Bapak. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka yahzanun, tidak merasa sedih. Bahagia itu apa Bapak Ibu? Bahagia itu tidak ada wak takut itu, tidak ada wak sedih itu Bapak. Itu bahagia. Dan itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ibu ingin kaya atau ingin bahagia? Bahagia kan? Bahagia itu Allah tanamkan dalam diri kita, tidak ada rasa sedih, tidak ada wak ibu-ibu hati, tidak ada wak trauma-trauma, dan tidak ada kita ketakutan dengan masa depan Bapak Ibu. Tidak, Allah tanamkan camih itu. Ada orang Bapak Ibu kan, dia sudah sedih dengan kejadian yang belum terjadi. Dia sudah takut dengan kejadian yang belum terjadi. Kok gampu iku bah, kok gampu iku bah. Nyala gampu, nyala stres Bapak Ibu. Kok meninggal suamimu iku bah, kok meninggal anakmu iku bah. Nyala sedih sekali Bapak Ibu. Sementara orang yang beriman, yang Allah berikan pahala, yang tunduk kepada Allah, lah kane gampunya nak takut itu. Allah meninggal, anaknya Allah meninggal, istrinya Allah meninggal, apaknya nak terlalu sedih Bapak Ibu. Sedih sebagai manusia biasa tetap ada, tapi tidak larut dalam kesedihan. Kalau ibu ingin dapat itu, tunduklah kepada bala man aslama wajhahu lillahi, tidak, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dia berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, yang tadi kan ketundukan hati Bapak Ibu,
Yang kedua, taat pada Allah tanpa perasaan berat. Tidak ada merasa barik deh Bapak Ibu. Ya, kita datang kemari, tidak ada merasa barik. Kan nyaman Bapak Ibu, bisa Ibu hadir. Bayangkan orang tak kalau awak jago Bapak Ibu. Proses awak kamari itu jago dulu. Baik ke kamar mandi, jalan kamari, ganti baju dulu. Para proses, setiap proses yang kita lakukan itu pahala Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak merasa berat Bapak Ibu. Jadi kalau ada merasa berat, kita lawan. Sesuatu yang berat kalau kita biasakan tidak balik itu Bapak Ibu. Di kadai Bapak Ibu ada anggota bisa main ke semen 150 mereka. Pertama tidak kata lo, itu dari Bapak Ibu. Punya latihan pertama balik bisanya 50 kiri 50 kiri. Itu yang dapat ambil yang PAD itu tak 150 barang ada nyongki Bapak Ibu. Maka talong pasti nyolatih hadiri. Jadi ketika kita berat untuk beribadah, untuk salat tahajud, untuk baca Al-Quran, lawan latih diri. Buat terapi diri kita. Setelah dilatih tak baik. Begitu juga ketika orang mengancam kita, orang membuli kita, kita ingin melawan, awak lawan dari awak sabar. Wak latih dari wak sabar sampai sabar jadi Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu lebih sabar daripada malaikat. Ya kan? Nabi Muhammad itu lebih sabar dari malaikat. Di perang itu Bapak Ibu kan, lama rasai Nabi Muhammad pun dicacinya dilempar oleh orang kasih malaikat. Bah kadibalian buki oleh Muhammad, mau baliana. Kalau engkau setuju mau balian buki kau. Marah bu malaikat kesal malaikat kayaknya balian buki kau nyimpo orang tu. Nabi Muhammad sabar, tidak, biarlah mungkin hijau tidak dapat hidayah, mudah-mudahan anaknya dapat hidayah. Itulah hebatnya Nabi Muhammad, karena latih Bapak Ibu. Awak sakit serempet ni, orang ni jalan langsung awak buka kacau, awak merepet-repetnya kayaknya. Itu kebanyakan awak. Nabi Muhammad model itu dilemparkannya, dicaci makinya, ada peluang untuk dibalian buki itu mempo orang tu. Nabi Muhammad maafkan. Kenapa? Karena dilatih. Ibu latih terus. Ya, Bu, ini digambarkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim, sebagai tauladan. Dia tidak beriman kita Bapak Ibu kalau tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, sebagai role model kita, sebagai cara hidup kita. Orang tua kita sering mengatakan kalau ada orang mengecek, ma bisa menunjukkan Nabi, ma bisa mengalih cara Nabi, itulah kufur orang Bapak Ibu. Bisa dicontoh cara Nabi itu Bapak Ibu. Hatta yuhaqqimuka fima sajara, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Bainahum, di antara mereka, summa la yajidu, sehingga kemudian tidak ada fi anfusihim, dalam hati mereka, harajan, rasa keberatan, mimma khadaitu, terhadap putusan yang engkau berikan. Aku ini kepada Nabi Muhammad, awak tak barik, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Diampunan Nabi kecil sepenuh hati wa taibu. Ketika kita misalnya ada persoalan, apa kecil Allah tentang persoalanku, itu wadana. Baca menerima warisan kecil Allah, modelku warisan kecil Allah, adil Allah. Kalau ada mengatakan Allah tidak adil, dia belum beriman lagi Bapak Ibu. Karena ini jalan sepenuh hati tanpa perasaan berat, dia mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Agar kita pengabdian kita sempurna. Unsur yang ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Allah gambarkan dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah. Jadi awak untuk Allah Bapak Ibu. Mati Allah bu, awak mati waktu untuk Allah. Allah yang maha, lillahi rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Karena nikmatnya hidup Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena kita tidak butuh manusia, kita tidak butuh pujian manusia. Yang kita butuh benar-benar Allah yang menjadikan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang akan masukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu
kaji kami yang 3 ini menjadi pedoman bagi kita untuk benar-benar mengabdi kepada Allah dan benar-benar menjadi hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.